Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat sore dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Majelis Jemaat Bethel Oesa Petengah menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat sekalian yang hadir saat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing karena alasan usia dan kesehatan. Teristimewa kepada jemaat yang pada hari ini merupakan hari pertama beribadah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat tamu yang ingin mendapatkan pelayanan selanjutnya dapat menghubungi Majelis Jemaat Rayon atau melalui Sekretariat Gereja. Yang berikutnya, Majelis Jemaat Bethel Oesa Petengah menyampaikan selamat berbahagia kepada jemaat yang mengalami hari ulang tahun pernikahan, kelahiran, dan lain-lain dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengikuti warta jemaat Minggu 5 November 2023. Yang pertama, info pelayanan. Minggu 5 November 2023, pelayan kebaktian pertama dan kedua telah dipimpin oleh Pendeta Grace L. Pandision STH, dan pelayan kebaktian ketiga di sore hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Filipina Norma Luis Jawa atau Pak STH. Firman Tuhan terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Dengan tema merawat alam sebagai ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, Minggu 12 November 2023, pelayan kebaktian pertama dan kedua dipimpin oleh Pendeta Filipina Norma Luis Jawa atau Pak STH, dan pelayan kebaktian ketiga dipimpin oleh Pendeta Jeki Franky Latuperisa MTH. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan 15 di bawah tema menemukan jejak karya Allah pada semesta. Yang ketiga, perkunjungan pelayan pada hari Rabu 8 November 2023 diatur oleh koordinator rayon sebagai berikut. Pendeta Grace L. Pandision STH melayani di rayon 13 di keluarga Bapak Dodi Hermanus. Pendeta Filipina Norma Luis Jawa atau Pak STH melayani di rayon 22 di keluarga Bapak Set Malelak. Pendeta Jeki Franky Latuperisa MTH melayani di rayon 3 di keluarga Bapak Augusto da Costa. Bahan PA Majelis Jemaat Bethel Oesa Petengah, Rabu 8 November 2023, terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23 di bawah tema Kristus Pencipta Alam Semesta. Yang keempat, ibadah lansia akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 November 2023 pukul 16.00 WITA bertempat di Gedung Kebaktian Jebot yang akan dipimpin oleh Diaken Adriana Saduk Rohi. Yang kelima, Minggu 5 November 2023, jemaat ada dalam bulan lingkungan hidup sesuai dengan suara gembala Majelis Sinode Gemit tentang bulan lingkungan hidup Gemit. Maka sepanjang bulan November setiap keluarga diminta menanam sedikitnya satu pohon di halaman rumah atau di kebun sebagai tanda merawat alam sekaligus berkomitmen tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang keenam, Minggu 12 November 2023 adalah Minggu Perpuluhan. Karena itu untuk mendekatkan jemaat dalam memberi perpuluhan pada setiap minggu perpuluhan di samping kotak perpuluhan yang terdapat di depan altar, kami juga akan menambahkan 2 kotak perpuluhan lainnya di depan gereja dan di atas balkon. Mari kita memberi perpuluhan sebagaimana firman Tuhan terambil dari kitab Malaki pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, Minggu 12 November 2023, dalam kebaktian kedua akan dilayani baptisan kudus. Bagi bapak mama yang ingin mendaftarkan anaknya dapat mengambil formulir baptisan di Sekretariat Jebot pada setiap hari dan jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu. Pengambilan dan pengisian formulir baptisan kudus wajib didampingi
atau sepengetahuan koordinator rayon setempat. Yang berikutnya berita lain-lain. Yang pertama, kegiatan pembekalan majelis jemaat terpilih Gemit Bethel Oesapa Tengah akan dilaksanakan pada tanggal 4, 11 dan 18 November 2023 pukul 16.00 WITA sampai dengan selesai. Materi pembekalan akan disampaikan oleh Dr. Irawati D. Manggililo dan tim PTTG Majelis Sinode Gemit. Dimohon kehadiran semua anggota majelis jemaat terpilih tanpa terkecuali pada ketiga waktu yang telah ditetapkan. Yang berikutnya, berdasarkan keputusan rapat majelis jemaat harian pada hari Senin 23 Oktober 2023 bahwa pelaksanaan semiloka sejarah gereja tahap 2 akan dilaksanakan berbarengan dengan pembekalan majelis jemaat terpilih pada tanggal 18 November 2023. Yang ketiga, dalam rangka bulan lingkungan hidup Gemit November 2023, majelis jemaat harian memohon partisipasi majelis dan jemaat yang memiliki koleksi bunga untuk menyumbangkan 4 pohon bunga palm atau yang sejenisnya dari setiap rayon untuk memperindah lingkungan gereja Bethel Oesapa Tengah. Bunga-bunga dari 25 rayon ditunggu di sekretariat sampai dengan Selasa pagi 7 November 2023. Terima kasih untuk pengertian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kegiatan nyata dan pokok doa bulan lingkungan hidup Gemit pada minggu pertama 6 sampai dengan 12 November 2023 diminta jemaat untuk membersihkan, merawat dan berdoa sumber air tanah di lingkungan rayon masing-masing. Yang kelima, sharing doa antar MJBOT akan dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 12 November 2023. Nama-nama majelis jemaat Bethel Oesapa Tengah dalam sharing doa dapat dilihat di sekretariat atau melalui grup presbiter majelis jemaat Bethel Oesapa Tengah. Yang keenam, katekisasi khusus jemaat Bethel Oesapa Tengah dibuka mulai tanggal 5 November sampai dengan minggu pertama Desember 2023. Pembukaan dilaksanakan minggu 5 November 2023 jam 10 WITA pagi bertempat di Aula Serbaguna Jebot. Kegiatan katekisasi dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Hari dan waktunya akan disepakati bersama saat pembukaan katekisasi khusus. Yang ketujuh, perempuan Gemit Jemaat Bethel Oesapa Tengah bersama Ketua Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Jemaat Bethel Oesapa Tengah yang telah memberikan kontribusi dan dukungan doa selama melaksanakan kegiatan wisata rohani di Bali dari tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2023. Hasil wisata rohani 2023 dari Bali akan dituangkan dalam Profil Perempuan Gemit Jebot periode 2024-2027. Yang kedelapan, Majelis Jemaat Harian Bethel Oesapa Tengah bersama Majelis Jemaat Bethel Oesapa Tengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Jemaat Bethel Oesapa Tengah yang telah memberikan kontribusi dana untuk terlaksananya program PHRG terkait HUT Reformasi, HUT Gemit dan penutupan kegiatan bulan keluarga tanggal 31 Oktober 2023. Tuhan Yesus sumber berkat dan memberkati jemaat yang telah memberi dengan sukacita dan membalas semua jerih payah kita semua. Yang kesembilan, Majelis Jemaat Harian Bethel Oesapa Tengah menyampaikan terima kasih kepada PHRG, Bengkel Liturgi, Multimedia, dan para pelayan di Jemaat Bethel Oesapa Tengah yang telah mendesain liturgi khusus ibadah HUT Reformasi, HUT Gemit, dan penutupan bulan keluarga di tanggal 31 Oktober 2023. Terkhususnya perempuan utusan rayon 1 sampai dengan 25 yang telah berjerih payah mempersiapkan, mengelola, dan menata kebutuhan jasmani yang bersumber dari jemaat pada acara penutupan HUT Reformasi, HUT Gemit, dan penutupan bulan keluarga Jemaat Bethel Oesapa Tengah. Tuhan Yesus pasti memberkati perempuan Gemit dan multi pihak terkait yang telah bekerja tulus dan mengorbankan segala sesuatu dari, oleh, dan untuk Jemaat Bethel Oesapa Tengah.
Yang ke-10, Majelis Jemaat Harian Bethel OSA Petengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Kepala Keluarga Rayon 1 sampai Rayon 25 yang telah menyiapkan persembahan khusus selama ibadat rumah tangga bulan keluarga di rumah masing-masing dan telah dimasukkan dalam kotak persembahan khusus Kepala Keluarga pada acara penutupan bulan keluarga 31 Oktober 2023. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Mama. Yang ke-11, menindaklanjuti surat K3T nomor 7-K3T-Panmil-OKT-2023 tertanggal 28 Oktober 2023 tentang penjaringan nama bakal MKH dari Jemaat Gemit CK3T, maka Majelis Jemaat Harian Bethel OSA Petengah telah melaksanakan rapat pada hari Jumat 3 November 2023 dengan agenda tunggal penjaringan bakal calon Majelis Klasis Harian periode 2024-2027. Hasil rapat Majelis Jemaat Harian telah terjaring sejumlah nama Majelis Klasis Harian dari Majelis Jemaat Bethel OSA Petengah dan telah disampaikan ke grup Majelis Jemaat Bethel OSA Petengah untuk selanjutnya K3T menindaklanjuti pada tanggal 4 November 2023 sebagai mana nama terlampir. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Bapak Mama sekalian. Yang ke-12, ucapan terima kasih kepada Bapak Penetua Jemi Manu yang telah menyumbangkan anakan mangga dan pupuk untuk jemaat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Yang berikutnya info keuangan. Yang pertama, saldo rutin per 27 Oktober 2023 sebesar Rp30.739.402. Penerimaan rutin 27 Oktober sampai dengan 4 November 2023 sebesar Rp30.374.555. Pengeluaran rutin 20 Oktober sampai dengan 4 November 2023 sebesar Rp46.858.500. Saldo rutin per 4 November 2023 sebesar Rp25.255.457. Yang berikutnya saldo pembangunan. Saldo pembangunan per 27 Oktober 2023 sebesar Rp12.481.733. Penerimaan pembangunan 27 Oktober sampai dengan 4 November 2023 sebesar Rp3.115.817. Pengeluaran pembangunan 13 Oktober sampai dengan 4 November 2023 sebesar Rp6.506.463. Saldo pembangunan per 4 November 2023 sebesar Rp9.091.087. Demikian warta jemaat Minggu 5 November 2023. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk ada dalam kebaktian ketiga di sore hari ini di bawah tema merawat alam sebagai ketaatan kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Pada mulanya semua yang diciptakan Allah itu baik dan indah. Terang dan gelap, siang dan malam, pagi dan petang dibuat dengan tangannya. Darat dan laut dipisahkan, tanaman ditumbuhkan, benda penerang ditaruhnya di cakrawala, binatang-binatang diciptakannya, pohon-pohon menghasilkan buah, semua itu baik, sungguh indah semua yang diciptakannya. Tugas yang Allah berikan kepada manusia pertama adalah merawat
bumi ciptaan Allah. Untuk itu, Allah memberikan manusia kuasa. Dengan kuasa yang diberikan Allah, maka manusia dapat melaksanakan tugasnya bagi kebaikan semua manusia dan segala ciptaan pada segala zaman. Pada saat ini, kita memasuki perayaan bulan lingkungan dengan tema merawat alam sebagai ketaatan kepada Tuhan. Kita untuk mensyukuri karya Tuhan bagi segenap ciptaan. Mari semua berdiri dan menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah yang kudus ini. Bersama kita memuliakan Dia dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahteranya menyertai saudaraku sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats yang menuntun kita dalam kebaktian saat ini terbaca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian nats pembimbing. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, Sang Allah tak berlalu.
Saudara-saudari seiman, ketika gempa bumi dengan kekuatan 6,6 skala Richter mengguncang kota Kupang, tepatnya hari Kamis 2 November 2023 pukul 5.05 WITA, membuat warga kota Kupang, khususnya kita yang berada di wilayah Esapa, menjadi kaget. Ketika pagi itu membuat sebagian orang yang telah terbangun panik dan takut. Bahkan ada yang gemetar karena takut dan berlari keluar dari rumah. Sementara ada yang masih tertidur dan setelah terbangun mendengar cerita tentang kejadian gempa, ada yang mengatakan, "Aduh, untung kok gempa cepat sao. Kalau gempa lebih lama, mangkali ketong sumati karena ketong masih tidur sono." Ada banyak reaksi setelah gempa. Ada yang langsung berdoa, ada yang langsung muat status di FB, ada yang merekam rumah-rumah yang retak, bahkan gedung-gedung publik yang retak dan hancur. Bahkan plafon gedung kebaktian kita juga mengalami keretakan. Kantor gereja, pastori juga mengalami keretakan. Dan tembok-tembok rumah warga jemaat pun demikian. Cerita kejadian itu terus berlanjut dengan cerita-cerita di tempat kerja dan di mana saja. Saudara-saudari, apakah yang kita petik dari cerita ini? Mungkinkah bumi makin tua? Ataukah ini peringatan dari Tuhan supaya kita sadar dan bertobat? Karena bencana alam terjadi oleh karena keserakahan manusia yang telah merusak alam ini. Mari kita merenung diri sejenak. Kita berdoa bagi alam ini dan memohon pengampunan Tuhan. Kita ada dalam saat teduh. Wahai manusia, tidakkah kamu tahu perbuatanmu telah merusak alam? Pohon-pohon ditebang, hutan-hutan dibakar, akibat kekeringan terjadi. Banyak mata air dan sungai yang kau kotori dengan limbah. Wahai manusia, tidakkah kamu tahu perbuatanmu telah merusak alam? Wahai manusia, tidakkah kamu tahu tindakanmu telah merusak laut? Sampah-sampah yang kamu buang ke laut dapat mematikan makhluk laut. Menangkap ikan dengan bom merusak terumbu karang. Wahai manusia, tidakkah kamu tahu perilakumu telah merusak ciptaan Tuhan yang indah? Wahai manusia, pernahkah terbesit di dalam hatimu untuk mengembalikan hutan yang hijau, debit air yang banyak, air dan udara yang bersih bebas dari polusi, laut yang bebas dari plastik dan terumbu karang yang sehat? Pernahkah ada di dalam pikiran tentang bayangan kekeringan bencana yang menimpa negeri ini? Wahai manusia, tidakkah kamu lihat bencana alam menimpa kita tanpa terelakkan? Wahai manusia, tidakkah kamu lihat pemanasan global mengancam kita? Di dalam penyesalan terhadap dosa, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa kami telah menyalahgunakan kuasa yang Tuhan beri. Kami tidak saja menguasai, tapi kami juga telah mengeksploitasi alam ciptaan pemberian Tuhan.
Kami mengaku bahwa panggilan untuk merawat alam telah kami ingkari. Kami merusaknya untuk memenuhi nafsu badani demi kebutuhan kami, tanpa memulihkan kembali. Di hadapan-Mu terbuka semua aib dan celah kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon, ampunilah kami. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita ada dalam minggu pertama merayakan bulan lingkungan hidup. Sebagaimana doa dan pengakuan kepada Tuhan atas segala perilaku kita sebagai manusia terhadap alam, maka marilah kita semua ada dalam pertobatan diri dan kita semua boleh berupaya untuk tidak melakukan dosa lagi, baik kepada sesama, terlebih kepada alam yang Tuhan izinkan untuk kita diami. Di depan kita ada tanaman yang disebut dengan tanaman anggur. Kami akan memberikannya kepada salah seorang saudara kekasih kita sebagai simbol bahwa mulai saat ini cara kita bertobat dan tidak mau melakukan dosa lagi terhadap alam adalah dengan memberi diri untuk menanam di sekitar pekarangan kita, sambil kita juga meminta maaf pada bumi yang telah kita lukai. Dan karena itu biarlah ketika kita menanam tanaman ini, kita juga akan memelihara bumi sebagai ibu yang telah merawat kita dan yang telah membesarkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu berarti bahwa setelah kita kembali dari sini, masing-masing kita berupaya untuk menanam mulai dari sekarang satu pohon juga baik. Entah itu bunga, entah itu tanaman hias, ataupun tanaman sayur dan lain sebagainya. Kita hijaukan di sekitar pekarangan kita. Amin saudara. Mari kita memuliakan Tuhan, tercurah darah Tuhanku. Berdoa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ketaatan kepada Allah yang mengampuni dosa kita, maka dengarkanlah berita pendamaian sebagaimana terbaca dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11 demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kamu kasihi, Kau tunjukkan bahagiaku yang Yesus Tuhanku di sorga dan di Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan secara berbalasan kita membaca dari kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduknya umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia?
jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya untuk kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu hati untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal kudus, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan di jam saat sore yang indah ini Tuhan, berkumpullah kami umat-Mu dalam rumah yang kudus, di mana kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya untuk kami mau membaca dan mendengar serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua Bapa dengan roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang nanti kami baca dan dengar saat ini tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah boleh mendapat tempat yang layak di dalam hati batin kami, untuk kami boleh pakai dalam sisa hidup ini, dan kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar kebenaran firman-Mu, kami taruh hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuhan urapi bibir mulut hati hamba-Mu, sehingga apa yang Ia sampaikan bagi kami, sungguh semua itu datang daripada pihak Tuhan sendiri, sehingga setiap telinga mendengar, hati percaya dan memelihara serta melakukannya dalam sisa hidup. Kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama sore hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-22. Judul bacaan, Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Silakan duduk kembali.
Ibu Bapa, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Selamat memasuki minggu pertama dalam merayakan bulan lingkungan hidup. Dan tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah merawat alam sebagai ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, ada seorang novelis sekaligus penyair berkebangsaan Amerika, namanya W.H. Auden. Dia bilang begini, ribuan orang bisa hidup tanpa cinta, namun tak seorang pun dapat hidup tanpa air. Amin ya. Ada yang putus cinta, ada yang galau karena dia pacar suka si putus. Tidak ada ya. Saya pikir juga betul. Banyak orang yang bisa hidup tanpa cinta, bahkan ribuan menurut Auden. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa hidup tanpa air. Amin ya saudara. Coba kalau panas, lalu puasa air 2 hari lah begitu ya. 1 hari masih orang bertahan ya. 2 hari. Waduh, itu bagaimana ya, kita dehidrasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dengan demikian, maka merawat dan menjaga sumber-sumber air adalah suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk termasuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang merawat dan memelihara sumber-sumber air, itu juga yang akan kita renungkan dalam teks bacaan sore hari ini. Teks ini bicara tentang pencemaran air yang dialami oleh masyarakat di kota Yeriko. Pencemaran ini tidak hanya orang bilang hanya begitu-begitu saja, tapi juga dia mengakibatkan masalah fatal, yakni menyebabkan keguguran bayi-bayi. Ibu-ibu hamil yang mengandung, mereka mengalami keguguran, bahkan dalam catatan Alkitab ini dikatakan sering. Saudara yang dikasihi Allah, keguguran bayi-bayi menyebabkan terancamnya generasi penerus Israel. Karena itu, kita dapat melihat bahwa dalam teks ini, bagaimana upaya semua orang berupaya sedini mungkin, sebaik mungkin, supaya mengatasi masalah pencemaran air. Yang pertama yang mereka buat adalah membangun kesadaran dan mencari solusi bersama. Saudara yang dikasihi Allah, kesadaran adalah salah satu faktor penting untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kesadaran ini juga dialami oleh masyarakat di kota Yeriko. Sebagaimana dalam ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letak kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Saudara yang dikasihi Allah, dari teks ini dapat kita melihat bahwa rupa-rupanya mereka mulai sadar bahwa ada bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Kesadaran ini membuat mereka untuk datang kepada Elisa sebagai nabi waktu itu untuk mencari solusi bersama.
Apa yang menyebabkan terjadinya keguguran bayi pada ibu-ibu hamil? Memang dalam teks ini tidak dijelaskan soal riset atau penelitian yang sudah mereka lakukan. Apakah ini hanya opini atau mereka menduga-duga? Tapi bisa jadi sudah terjadi penelitian sehingga mereka dengan percaya diri datang menyampaikan hal ini kepada Elisa. Saudara yang dikasihi Allah, hal pertama yang kita lihat di sini adalah penyampaian bahwa letak kota ini baik. Berarti tidak ada masalah. Namun rupanya sumber-sumber air di kota ini tercemar. Pertanyaannya adalah, tercemar dari mana? Alkitab tidak menjelaskan hal yang demikian. Tapi yang jelas kita bisa memahami benar bahwa biasanya wilayah kota yang sering disebut dengan wilayah padat penduduk apalagi akan menimbulkan beragam limbah. Limbah rumah tangga, limbah industri atau limbah-limbah lainnya. Belum lagi ditambah dengan pola hidup masyarakat yang tidak sadar akan bagaimana menjaga kelestarian alam, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menjaga kebersihan. Wilayah padat penduduk menjadi suatu ancaman tersendiri bagi masyarakat perkotaan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu kemarin saya ada dalam satu ibadah, sekaligus juga perkunjungan kami diskusi dalam PA itu. Ya, ada yang bilang begini ke saya, Mama Pendeta, sekarang ini saya tidak mau lagi minum air tanah atau air sumur yang ada di wilayah Osapa. Saya bilang, kenapa Mama? Saya bilang, kenapa Bapak? Beliau bilang, Mama coba lihat kita wilayah Osapa ini. Padat penduduk, orang pung sumur ada di sini, orang pung di sebelah, mungkin 1 meter, 2 meter ada lubang WC di situ. Betul kok soalnya Bapak Mama? Coba periksa di sekitaran kita. Belum lagi, kita pung wilayah ini ada sedikit datar ya. Orang sering, ya tidak, mohon maaf saya tidak bermaksud apa, tapi orang sering menguburkan jenazah di wilayah, di pekarangan. Yang notabene depung air sumber, ya sumber air itu dekat. Aturan kesehatan dia mesti berapa meter? 10 meter ya. Berapa? 15 meter. Tapi coba Bapak Mama lihat. Di kos-kosan kita itu coba Bapak Mama lihat. Apa yang terjadi di situ? Maka itu yang beliau bilang, dia hanya minum air mineral. Saya bilang, oh iya Bapak maka kalau botol mineral terus coba tempun doi berapa banyak. Ya, tapi itulah kenyataan. Ada satu bakteri yang namanya bakteri E. coli. Ya memang mungkin pemerintah belum terlalu melakukan riset di sekitaran kita, tetapi hati-hati bahwa per wilayah perkotaan yang padat penduduk bisa menyebabkan pencemaran sumber-sumber air. Coba kalau pulang masing-masing hitung ya, dia punya air sumur dengan dia punya jarak jamban atau jarak WC berapa meter. Di situ kita akan melihat seperti apa. Nah, dalam teks ini tidak dijelaskan apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran, tapi kita dapat menduga bahwa wilayah kota sering kali diasumsikan dengan wilayah padat penduduk. Itu berarti bahwa dalam hal sanitasi, dalam hal pembuangan limbah bisa jadi membawa dampak dalam pencemaran sumber-sumber air bersih. Saudara yang dikasihi Allah, rupanya mereka datang kepada Elisa. Seharusnya mereka datang kepada
orang-orang yang mengerti soal kesehatan. Tapi pertanyaannya, kenapa harus ke Elisa? Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi belum ada mantri di situ. Ya tabib, dorang hanya berusaha untuk menyembuhkan orang sakit, tapi tidak dalam soal kesehatan lingkungan. Belum ada penyuluh-penyuluh kesehatan, karena belum ada yang namanya fakultas kesehatan masyarakat pada saat itu. Bisa jadi kita menduga. Saudara yang dikasihi Allah, mereka datang kepada Elisa. Siapa Elisa sebenarnya? Elisa ini adalah seorang nabi Allah. Dia adalah pengganti Nabi Elia. Papa mama tahu Nabi Elia ya. Dia adalah seorang nabi yang naik ke sorga hidup-hidup dengan dia punya kereta kencana. Setelah dia naik ke sorga, rupanya roh yang ada pada Elia itu ada juga pada Elisa. Dan karena itu Elisa meneruskan pekerjaan pelayanan dari Elia. Roh yang ada pada Elisa membuat dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia bisa melakukan banyak mujizat dan tanda. Kita ingat cerita Naaman. Elisa juga yang menyembuhkan dia dari sakit kusta. Elisa adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan, dan melalui apa yang dia terima dari Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada dia untuk melakukan beragam tanda atau beragam mujizat, sehingga orang merasa percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka merasa bahwa dalam kenyataan seperti ini, letak kota baik, tapi kenapa terjadi pencemaran? Dalam sisi kerohanian mungkin saja mereka berpikir bahwa mereka telah berbuat salah kepada Tuhan, dan sekiranya mereka datang kepada Nabi Elia, maka Nabi Elia dapat memohon ampun supaya apa? Melalui mujizat yang dibuat oleh Nabi Elia, Nabi Elisa maksudnya, semua yang ada bisa baik kembali. Dalam arti air yang tercemar bisa sehat kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu hal yang kedua yang dapat kita lihat di sini adalah kepedulian. Ketika mereka sudah bangun kesadaran, mereka sudah cari solusi bersama dan datang kepada Elisa, mereka juga menunjukkan kepedulian. Masalah air adalah masalah mereka bersama. Mereka peduli, tapi juga kepedulian ini juga ditunjukkan oleh Nabi Elisa. Cara Nabi Elisa menjawab pergumulan mereka adalah dia mengatakan dalam ayat yang ke-20, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, pinggan itu adalah piring yang besar. Dan di atas piring ini mereka menaruh garam. Dan garam itu menjadi alat yang dipakai oleh Nabi Elisa untuk mentahirkan atau menyehatkan sumber-sumber air ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, pertanyaannya adalah, apakah garam ini yang menyehatkan air itu? Menurut Bapak Mama, apakah ini garam yang menyehatkan itu sumber-sumber air? Iya. Biasa orang kalau galing sumur biasa isi garam ya. Garam itu dia menetralkan mikroorganisme yang timbul di dalam sumber-sumber air, dia kasih mati supaya air itu tetap jernih. Nah, saudara yang dikasihi Allah, dari segi ilmunya begitu. Tetapi dari segi iman, garam hanyalah alat yang dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang Yeriko pada saat itu. Tapi sumber utama untuk menyehatkan kembali air itu bukan soal garam saja.
tapi iman dan keyakinan kepada Tuhan. Dalam doa yang dinaikkan oleh Nabi Elisa, Tuhan mendengarkan doanya dan melalui apa yang ia buat, ia bisa melakukan tanda mujizat, air menjadi sehat kembali. Saudara yang dikasihi Allah, hal ini mengingatkan kita bahwa kepedulian seseorang yang diimbangi dengan iman yang kuat akan membawa mujizat besar dalam hidupnya. Amin saudara. Ketika saudara percaya bahwa mungkin hanya dengan batu kecil ini misalnya, atau sesuatu benda yang mungkin bagi orang terlalu sederhana, tetapi ketika saudara menggunakan hal yang demikian adanya dengan penuh keyakinan, penuh penyerahan diri kepada Tuhan, maka di situ Tuhan bisa menyatakan perkara-perkara besar. Dan hal ini nyata bahwa garam yang disimpan dalam pinggan atau piring besar itu, ketika dibawa kepada Nabi Elisa, justru mendatangkan berkat. Ketika kita datang pada orang yang tepat, ketika kita datang kepada orang yang diurapi Tuhan, dengan hati yang penuh ikhlas, dengan hati yang penuh keyakinan, maka segala persoalan hidup Tuhan bisa atasi. Amin saudara. Karena itu kalau ada masalah jangan cari orang yang salah. Carilah orang yang tepat. Carilah orang yang benar-benar mau menolong saudara. Karena tidak semua orang mau peduli dengan saudara. Ketika saudara menceritakan masalah hidupmu, menurut ilmuwan bilang begini, 20% orang peduli, tapi 80% orang malas tahu. Karena itu saudara, ketika saudara mengalami masalah hidup, hal yang harus saudara lakukan dan saya lakukan adalah datang kepada orang yang tepat. Dan orang yang tepat itu tidak perlu kita bayar. Orang yang tepat itu siapa? Tuhan Yesus. Dia pun jarak dengan kita hanya sejauh doa. Tidak terlalu jauh. Kita mungkin mau ketemu dengan orang penting di ini kampung saja atau ini tempat, kita harus bikin janji. Mungkin saja orang sejanji dengan kita tapi dong batal untuk bertemu, kita sedih, kita kecewa. Tapi kalau saudara datang bertemu dengan Tuhan, dia tidak akan pernah ingkar janji, dia tepati janji, asal datang dengan sungguh-sungguh. Dan ini yang dibuat oleh Nabi Elisa dan juga orang-orang Yeriko pada saat itu. Mereka datang sekali lagi, saya tekankan ini ulang-ulang. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami masalah hidup. Masalah terlalu banyak, apalagi di musim kering seperti sekarang ini. Satu masalah belum muncul, baru selesai, muncul lagi masalah yang lain. Tapi sekali lagi saudara, kita belajar dari orang-orang Yeriko, tapi juga belajar dari Elisa. Bawa masalah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih peduli dari siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, lakukanlah atas kehendak Tuhan. Ketika Nabi Elisa menerima wadah yang berisi garam dan semua yang diharapkan oleh orang Yeriko terwujud, air mereka menjadi sehat, maka kata Elisa kepada mereka dalam ayat 21, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Kata ayat 21 kita garis bawahi, beginilah firman Tuhan. Tadinya dia minta garam, tetapi dalam ayat 21 dia bilang beginilah firman Tuhan. Artinya apa? Dia bekerja sambil berdoa, berdoa sambil bekerja. Dia tidak hanya andalkan doa saja, tapi dia juga bekerja. Dia tidak hanya andalkan bekerja saja, tapi juga dia berdoa. Dia andalkan sesuatu yang ada di sekitar lingkungan itu, tapi yang utama juga dia andalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Allah, bagi Elisa, bekerja sambil berharap kepada Allah
bekerja sambil percaya bahwa Tuhan adalah jaminan keberhasilan, maka segala sesuatu yang diharapkan akan terwujud. Amin saudara. Walaupun mungkin bagi kita ada yang bergumul dengan beragam pergumulan dan beban di hidupnya belum terjawab sampai saat ini, tapi yakinlah bahwa dengan penyerahan diri yang sungguh-sungguh, Tuhan akan peduli dengan kita. Kita memberi diri dengan ketaatan kepada Tuhan, bekerja atas nama Tuhan, memohon atas kekuatan Tuhan, maka Tuhan juga akan menyatakan mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Harapan keselamatan itu terwujud manakala Elisa katakan, tidak akan terjadi lagi olehmu kematian dan keguguran bayi-bayi. Artinya bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, keselamatan selalu direngkuh. Keselamatan selalu ada pada dirinya. Nah saudara yang dikasihi Allah, dengan demikian kita juga yakini bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat yang mengalami beragam macam persoalan hidup, kita juga terkadang diuji dengan banyak masalah. Nabi Elisa menunjukkan bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain. Panggilan untuk saling memberikan jalan keluar bersama-sama. Panggilan untuk memberikan solusi secara bersama-sama, tetapi membawa solusi bersama di dalam Tuhan, bukan di dalam kemampuan atau kemampuan dan pengalaman hidup masing-masing kita. Karena itu dalam ayat 22, demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Orang-orang Yeriko telah menjadi alat untuk membawa kedamaian di tengah-tengah kota itu. Demikian juga Elisa sebagai hamba Tuhan, dia juga telah menjadi alat untuk membawa keselamatan di tengah-tengah kota itu. Artinya apa? Semua orang dapat dipakai Allah untuk menjadi alat yang baik, yang benar bagi keselamatan lingkungan di mana ia tinggal, bagi keselamatan keluarga dan rumah tangga, bagi keselamatan bangsa dan negara, bahkan gerejanya. Karena itu saudara, semua kita adalah alat yang Tuhan pakai, asalkan kita mau memberi diri untuk keselamatan banyak orang. Di bulan lingkungan di tahun 2023, sekali lagi kita diperhadapkan dengan banyak masalah lingkungan dan juga masalah kemanusiaan. Dampak dari El Nino membawa kekeringan di mana-mana, kekurangan air bersih, atau sebagaimana yang dialami oleh orang Yeriko, sumber-sumber air bersih menjadi tercemar. Ini menjadi suatu PR bagi saudara dan saya di saat-saat sekarang ini. Kita juga harus melihat bahwa dengan kondisi cuaca yang ekstrim seperti sekarang, menyebabkan gangguan musim tanam, bahkan bisa jadi gagal panen. Kita juga bisa melihat di belahan dunia yang lain, kebakaran hutan di mana-mana, penyakit, dan lain sebagainya. Tentu menjadi hal yang patut kita waspadai di era sekarang. Sebagaimana di awal tadi dalam pengakuan dosa, kita kembali diingatkan dengan gempa bumi baru-baru. Tentu itu menjadi suatu tanda awas bagi saudara dan saya bahwa bumi semakin tua. Lalu apa yang mesti kita buat? Hal yang harus kita buat adalah mulai sadar dan mulai mencari solusi bersama. Jangan merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Tak ada kata terlambat bagi orang yang mau berusaha. Kita memulai dengan cara kita masing-masing, dengan hal-hal yang sederhana. Kita peduli dengan hidup kita, tetapi kita juga peduli dengan alam. Karena hidup yang ada pada kita tentunya juga sangat berelasi erat dengan alam di mana kita tinggal. Kita butuh air, kita butuh udara yang sehat, kita butuh tanah yang sehat. Tentu semuanya itu bersumber dari alam. Karena itu apa yang mesti kita buat? Yang harus kita buat adalah cari kesadaran, cari solusi bersama-sama.
Bagaimana supaya lingkungan kita menjadi asri kembali. Bapak Ibu Saudara, memang di Esapa mau tanam sesuatu agak parah. Karena kita wilayah yang panas, memang air lumayan baik. Tetapi kita pun tanah ini kurang bagus untuk tanam sesuatu yang bisa bertahan lama. Tetapi ketika orang mau berusaha pasti bisa. Kadang-kadang orang lewat dari pastori ini, bukan saya mau makan puji ya. Tapi itu Bapak yang tanam, saya yang tukang posting, ini jujur saja. Ya, saya bilang ini Bapak ini tempat di sini, ini di sini. Untuk penataan itu los. Tapi kalau Bapak bilang, Mama mari sudah tanam, aduh Bapak belakang sakit. Ya, banyak alasan. Tetapi kita tetap berupaya untuk bagaimana melestarikan lingkungan yang sederhana, yang kecil ini. Supaya apa? Dia bisa memberikan sedikit kesejukan. Kadang-kadang orang lihat, aduh Mam Pendeta, ini anggur dong, ini begini kah? Ya begitu sudah. Ya ingat toh kalau ada buah yang baik kita juga bisa dapat. Saudara yang dikasihi Allah, kadang-kadang kita basa-basi. Tetapi tujuannya adalah sekecil apapun lingkungan saudara, manfaatkan itu dengan baik. Tanam bunga saja juga baik. Ya, kalau di rumah saya dulu bunga boleh, tapi sekarang lebih baik tanam sayur supaya kasih hemat-hemat uang belanja. Jadi kalau mau makan sayur kol ada, mau makan sayur putih ada. Ya walaupun sedikit orang bilang. Tetapi tujuan kami adalah bagaimana kita memanfaatkan pekarangan dan menghijaukan, itu yang paling utama. Ada Papa Mama, mohon maaf terlalu lama ya. Ada satu doa yang setiap malam ya, ada sepupu anak nama Titan. Dia pun doa selalu bilang begini, ya Tuhan berkatilah tanaman-tanaman yang Bapak tanam. Itu dia pun doa setiap malam. Saya pikir-pikir, coba aku berdoa lain, main berdoa itu terus. Tapi saya pikir iya, kita juga harus berdoa untuk kita pun kakak dong. Siapa kita pun kakak? Manusia pun kakak dong, itu siapa? Kakak Juan tahu. Manusia pun kakak siapa? Kita pun kakak dong, itu adalah tanaman dan binatang. Karena kita diciptakan paling terakhir nah. Subung soleh dia memakan puji dengan kakak le. Ya, orang bilang begitu ya. Tapi kita bikin sok-sok, bikin lebe-lebe dari kakak dong. Maka itu kalau kakak dong marah ya, botol bencana alam terjadi di mana-mana. Ya, manusia ini harus sadar diri, dia anak bungsu. Dia bungsu mah dia bikin diri macam ke waris saja. Padahal dia pun kakak yang binatang, yang namanya dogi, yang namanya melati. Sontoy ame dong. Pagi-pagi bangun tuh selamat pagi dengan tanaman dong. Jangan hanya selamat pagi di FB saja, tapi selamat pagi dengan tanaman. Tapi kalau ada orang jangan langsung begitu, nanti dong bilang jangan sampai begini. Nah, iya betul. Pagi-pagi bangun sedikit menyapa mereka. Selamat pagi terong. Tapi jangan sebut itu terong dengan kata yang sonde baik punya. Ada tanam tomat, nah jangan bilang selamat pagi tomat. Itu kalau orang dengar takuju ada bapak tua satu lewat, dia sudah tersinggung lagi, bawa botong pi mama RT sana. Sapa mereka dengan baik. Kadang-kadang dalam hati saya katakan demikian. Salam, selamat pagi kakak dorang. Selamat pagi. Jangan hanya dipacar saja. Halo, suam ko. Ya minum bilang apa? Itu anak muda dan pembahasa terlalu banyak. Saudara yang dikasihi Allah, saya pikir cukup sudah ya. Mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang sederhana. Dan saya nanti akan lihat, saya pun rayon dong. Kalau bertamu, mulai dari sekarang saya akan lihat itu anggur. Nanti saya akan tambah. Satu orang dapat 4 pohon. Yang tadi ya, 3 pohon. Tapi nanti saya cek. Saya cek ini betul-betul tanam ke sana. Nah, di kos-kos nanti saya akan kunjungi juga. Ada tanam bunga kok atau hanya perong bunga-bunga yang lain saja. Nah, itu. Kita mulai berjanji sudah ya, amin ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Tuhan memberkati kita. Mari kita rawat alam sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita dengar pujian dari Kakak Yuner Benu untuk memuliakan Tuhan.
Cek. Bahwa langit ini semua ada masanya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Semua sia-sia hanya menderitani. Apa yang kau tahu, itu yang kau tuai. Mari kita tabur kebaikan. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita, saling mengasihi. Jerih payamu takkan sia-sia, berharap pada Tuhan. Jangan kau goyah, jangan kau goyah, bersandar pada Yesus. Teguhkan iman, tetap berdoa, nantikan waktu Tuhan. Berdiam diri, jadilah terang, bersabar di dalam Yesus. Apa yang kau tahu, itu yang kau tuai. Mari kita tabur kebaikan. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita, saling mengasihi. Jerih payamu takkan sia-sia, berharap pada Tuhan. Jangan kau goyah, jangan kau bimbang, bersandar pada Yesus. Teguhkan iman, tetap berdoa, nantikan waktu Tuhan. Berdiam diri, jadilah terang, bersabar di dalam Yesus. Jerih payamu takkan sia-sia,
Terima kasih Tuhan memberkati. Pujian ini mengantar kita ada dalam pengakuan iman. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Bersama dengan semua umat Tuhan di segala tempat dan waktu, mari kita mengaku iman kita kepada Tuhan dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita akan ada dalam persembahan Papa Mama untuk lagu. Kita cukup menyanyi satu ayat di lagu persembahan dan nanti akan disambung dengan duet dari Saudara Devan dan Amsal. Dan nanti setelah itu baru bisa disambung lagi ayat-ayat selanjutnya. Umat Tuhan, berilah persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan dalam hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-21.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan berkati. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, saudara bersaudara, untuk ada dan berbakti bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami datang dengan berbagai ungkapan syukur kami sebagai tanda terima kasih kami kepadamu
atas penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, tumpangkan tangan kasih-Mu, memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Sehingga setiap berkat ini Tuhan, boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Ajarlah akan kami ya Tuhan, supaya kami selalu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, karya dan bakti kami hanya kepada Engkau. Ini doa kami Tuhan, mengampuni dan mengasihani kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber berkat yang hidup, kami boleh datang dan berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mencipta kami, Engkaulah yang menyertai kelangsungan hidup kami sebagai manusia di dunia ini. Kepadamu kami bersyukur bahwa hari ini, saat ini, Tuhan boleh izinkan kami untuk ada dalam persekutuan ibadah ini, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan. Lewat doa, nyanyian, lewat persembahan hidup kami, bahkan anak-anak Tuhan yang mempersembahkan lagu dan pujian kepadamu, berkenanlah Engkau memberkati semuanya. Bahkan terlebih hidup kami boleh kami beri untuk mendengarkan akan kebenaran sabda-Mu. Maka biarlah roh Tuhan menuntun kami, supaya kami tidak hanya menyampaikan atau mendengar, namun kami semua mampu untuk melakukan pesan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa di minggu pertama ketika kami merayakan bulan lingkungan, kami semua diajak untuk merawat alam ciptaan Tuhan dalam ketaatan diri hanya kepadamu. Dalam perenungan ini kami belajar dari sosok Nabi Elisa yang memberi diri sebagai alat untuk merawat alam ini. Demikian sekiranya kami pun demikian. Dengan segala keberadaan masing-masing kami, bahkan di rumah kami, di lingkungan kami, sekiranya kami juga mau peduli dan sadar akan keselamatan alam ini, dengan cara kami merawat dengan hal-hal yang sederhana, namun bermanfaat bagi hidup kami, bagi lingkungan di mana kami ada. Kami sadar benar bahwa dampak dari El Nino menyebabkan kekeringan di mana-mana. Banyak tempat yang tidak lagi mengalami kelimpahan air, namun kekurangan yang ada. Bahkan sumber-sumber air ada yang tercemar dengan beragam macam hal. Tuhan, tolong kami sebagai umat-Mu. Dengan hikmat dan roh Tuhan, pakailah kami untuk mampu merawat dan melestarikan alam ini dengan baik dan benar. Kami tergerak untuk menanam pohon-pohon atau tanaman-tanaman. Kami tergerak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kami tergerak untuk hidup dengan memelihara kebersihan di lingkungan masing-masing. Terlebih ketika kami akan memasuki musim penghujan di tahun ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau dapat menolong kami, sehingga kami terhindar dari beragam bencana, bahkan segala macam penyakit. Dan kami tetap aman dan selamat
hanya di dalam Tuhan. Buatlah kami untuk selalu mencari Tuhan dan mendapatkan solusi hanya di dalam Engkau. Tolonglah kami untuk kami juga selalu setia dalam beriman kepadamu. Tapi juga tolong kami supaya kami tekun bekerja keras dalam bidang kami masing-masing. Sehingga apa yang kami buat benar-benar mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, tapi juga bagi lingkungan di mana kami ada. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa, bahkan negara kami, bahkan tempat di mana kami ada. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya. Dan biarlah kami tetap terlindung hanya di dalam nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Masing-masing datang dengan segala rasa syukurnya. Tuhan berkati. Ada yang berulang tahun, ada yang mengalami pertambahan usia pernikahan. Tuhan selalu berkati hidup dan keluarga mereka. Secara khusus kami mendoakan saudara kami Yermias Wanggidae yang berulang tahun yang ke-29. Berkatilah hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawabnya, bahkan juga dalam kehidupan keluarga bersama orang tua dan semua orang yang mengasihinya. Biarlah ia selalu menjadi orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dan apa yang ia lakukan mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga bagi yang kami tak sebutkan nama satu persatu, tapi juga mengalami hal yang sama, Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang sudah kami jalani di minggu yang lalu. Banyak berkat yang kami terima dari Tuhan, terlebih napas hidup ini. Tuhan berkati. Ketika kami juga diperhadapkan dengan beragam tantangan, sakit penyakit Tuhan tolong sembuhkan. Beban kehidupan rumah tangga Tuhan beri jalan keluar. Ketika kami bergumul dengan anak-anak ataupun orang tua keluarga kami yang mengalami beragam masalah, Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya bahwa solusi ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu kami serahkan semua hidup kami, pergumulan kami hanya kepadamu. Semua kami sebagai anak-anak, orang tua, opa oma, janda duda, yatim piatu. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Masing-masing yang datang ini penuh dengan pergumulan dan harapan. Tuhan dengar apa yang mereka sampaikan kepadamu. Sehingga saat mereka pulang dengan membawa sukacita dari Tuhan. Berkatilah juga pekerjaan kami di minggu yang baru. Baik kami sebagai anak-anak sekolah, mahasiswa, maupun kami sebagai orang tua yang bekerja. Orang-orang atau semua bersaudara kami yang ada di luar atau di perantauan, Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati juga gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terlebih di tempat di mana kami ada saat ini. Berkati juga tanah dan lingkungan di mana kami ada. Dan biarlah semua yang ada boleh membawa kelangsungan hidup kami kini dan selamanya. Ini doa kami Tuhan. Sambutlah segala tanda syukur yang telah dipersembahkan oleh semua kami. Dan biarlah Tuhan memberkati apa yang kami beri dengan keikhlasan dan ketulusan. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari kita angkat pujian, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang
Sebagai insan yang diciptakan, kita diamanatkan untuk merawat alam sebagai ketaatan kepada Allah. Alam adalah tempat di mana Allah menempatkan manusia untuk mengusahakannya. Alam adalah rumah bersama untuk semua makhluk. Alam ini harus dijaga. Sumber-sumber air harus dijaga, baik kebersihannya maupun ketersediaannya, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kami mau bertobat dan siap merawat alam sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Pulanglah ke dalam kehidupanmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan dijemput berdiri dan kita melakukan marilah pulang. Marilah pulang, marilah pulang, pulang dan membawa berkat-Nya. Marilah pulang, marilah pulang, pulang dan membawa berkat-Nya. Menduga Tuhan Yesus, kasih-Nya Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Menyertailah kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah pulang, pulang dan membawa berkat-Nya. Marilah pulang, pulang dan membawa berkat-Nya. Menduga Tuhan Yesus, kasih-Nya Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus.